Tidak masalah ya Pak Munir. Yang pertama teman-teman Muslim hormati dogma Kristen yang mengatakan mereka itu dilarang poligami. Sudah, itu dulu yang pertama. Tidak masalah bagi kita. Tapi kalau kita ranah diskusi, maka kita akan membaca apa yang tertulis. Belum tentu apa yang tertulis itu kita sama dalam memahami semuanya. Kalau yang saya pahami, karena tentu ini bukan kapasitas saya memahami kitab sucinya teman-teman Kristen. Tentu mereka yang lebih merasa memahami. Tapi kalau kita umat Islam kan tidak terikat dengan dogma Kristen. Maka kalau yang satu raja-raja ini ya bisa jadi kita juga akan memahami seperti tertulis, wah hati-hati frame repento to everyone. Belum saya bicara aja kamu udah suudzon sama saya. Ya nggak apa-apa sih ya, Lanjut, memang lanjut. begitu sih. Jadi ketika ada tertulis begini, janganlah kamu mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Di situ dituliskan ada beberapa suku. Kemudian padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah lain. Tadi ada asbab kenapa dilarangnya Salomo bergaul dengan perempuan-perempuan itu. Karena akan mencondongkan Salomo kepada Allah-Allah lain. Itu sebab yang kita baca di sini. Ya, itu yang saya tangkap. Saya tidak mentafsir, tapi itu yang terbaca di sini. Nah, apakah Tuhan juga melarang bergaul dengan banyak perempuan dari kalangan Bani Israel sendiri? Apakah ada tertulis bahwa jangan kalian bergaul atau menikahi banyak perempuan Israel? Kan nanti pertanyaannya jadinya ke situ. Karena di sini Ulangan kan cuma 17 ayat 17 sudah ya, nanti dijelaskan tadi. bentar Pak, belum selesai. Karena implementasi di dalam kitab Perjanjian Lama terjadi bahwasanya Abraham ketika diperintahkan Sarah untuk menggauli menikahi Hagar itu tidak ada larangan dari Tuhan, gitu loh. Bahkan Ismail diberkati Tuhan, begitu juga ketika Daud mengambil Batseba menjadi istrinya, bahkan anaknya yang setelah itu dirahmati Tuhan. Kalau memang ini larangan dari Tuhan, seharusnya Tuhan yang, mohon maaf, teman-teman Kristen meyakini Mohon Tuhan yang maaf Ibu Risa, turun naik. Ibu Rifa, Nah, mulai. Bunda Rifa, enggak tunggu, Belum Bunda selesai Rifa, nih. Bunda Rifa, Oke ya udah ya, kalau nggak bisa diskusi Bunda ya Rifa udah nggak menggiring apa-apa. kita bahwa Tuhan memberikan Bentar, Pak izin Paul, Pak kepada Paul, Abraham. bentar, Pak. Belum. Silakan, Bu. Kan tadi kan gitu pertanyaan dari Pak Munir. Pak Munir bilang nih, di mana larangan poligami? Lalu kalian bawa kitab raja-raja. Saya bilang, enggak masalah. Kalian mengimani bahwa di iman kalian tuh dilarang poligami, enggak masalah. Kami enggak ada masalah dengan itu. Tetapi ketika kalian membawa yang tertulis, kami pun membaca yang tertulis itu. Kalaupun kita berbeda cara memahaminya itu sah-sah saja karena kami bukan Kristen yang memiliki dogma gereja. Di situ tertulis kenapa Tuhannya Salomo melarang Salomo untuk berpoligami atau bergaul dengan banyak wanita dan disebutkan suku-sukunya karena perempuan-perempuan itu akan menyebabkan Salomo menyembah kepada ilah lain gitu. Makanya saya bawa lagi ternyata bukan cuma Salomo yang menikah lebih dari satu. Abraham, kalau memang Tuhan memperlakukan Salomo adil dengan Abraham, Daud dengan Salomo adil bahwa memang itu dilarang secara mutlak, maka kenapa Hagar ketika dinikahi Abraham itu tidak turun perintah untuk larangan jangan mengawini Abraham, justru Ismail diberkati Tuhan gitu. Nah, dan lagi pula Daud juga begitu. Ketika dia menikahi Batseba yang notabene adalah istri orang, justru dia jadi istri Salomo loh pada akhirnya. Salomo, justru dia jadi istrinya Daud dan menghasilkan anak yang disukai Tuhan, yaitu Salomo itu gitu. Nah, jadi untuk ayat ini tidak masalah ya. Saya katakan silahkan teman-teman Kristen. Bisa saya jawab? Pertanyaan saya adalah, kenapa di sini seolah-olah ketika kepada Salomo dikatakan, oh tidak boleh menggauli ini, padahal ada kriterianya karena akan menyebabkan menyembah ilah lain. Tapi tidak dikatakan kalian tidak boleh menikahi sesama bangsa kalian dengan jumlah banyak. Karena Ibrahim itu juga melakukan hal yang sama, poligami. Bahkan dia punya gundik ya. Ibrahim itu punya gundik, bayangkan loh. Gitu. Begini Bu, Abraham sebetulnya sudah tahu. Karena kenapa? Tuhan waktu menciptakan itu sudah berbicara dengan Adam. Makanya Tuhan hanya menciptakan satu Adam, tidak dua Adam atau tiga Hawa gitu. Itu tercatat di kitab Kejadian 1 ayat 27 dan kitab Kejadian 2 ayat 24. Dan itu pasti Abraham akan mengerti. Tetapi Abraham adalah seorang manusia. Dia punya free will. Dia punya kehendak bebas. Dia digoda sama Hagar. Disuruh. Akhirnya dia melakukan. Begitu juga dengan Daud.
Begitu juga dengan Salomo. Terkecuali untuk Yakub. Yakub itu ditipu oleh pamannya Laban. Tetapi semua pelanggaran-pelanggaran itu Tuhan tidak lupa dan Tuhan menghukum mereka. Misalkan Abraham, diusirlah Hagarnya. Padahal Abraham tidak mau karena Abraham sayang sama Ismail. Untuk Yakub, walaupun dia ditipu, dia melakukan itu. Anak-anaknya berantakan, Bu. Yusuf dijual ke Mesir. Daud juga dihukum. Anaknya mati yang dikandung. Kemudian Daud diberi hukuman, pilihan melalui Nabi Nathan. Pilihannya mana hukuman yang kamu inginkan? Daud tidak mau, tapi Tuhan tetap harus. Dan itu terjadi. Salomo dengan pelanggaran itu juga dihukum. Dengan kerajaannya terpecah menjadi 2. Itu, Bu. Jadi bukan berarti tidak ada hukum itu. Ada, Bu. Dari awal Tuhan sudah merencanakan itu untuk monogami. Kira-kira itu aja, Bu. Terima kasih. Silakan Bu Rifa. Sebentar, Bu Oke. Rido. Sebentar, Dok. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Silakan. Jadi gini, yang dipelajari orang Kristen itu kan hukum pradosa itu monogami. Kemudian Kristus datang sebagai Adam yang terakhir menegaskan tentang monogami. Apa yang terjadi pada peristiwa dosa ini tidak menjadi acuan bagi orang Kristen. Acuannya adalah hukum pradosa dengan hukum yang dibawa oleh Kristus. Itu monogami. Baru mengapa poligami terjadi, dilakukan oleh orang yang ada di dalam Alkitab. Karena dosa, keinginan, bukan karena anjuran atau perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan orang poligami. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu dosa? Karena hukumnya tadi. Hukum pradosa dengan hukum Kristus. Di situ. Baru kalau kita menilik ya, betapa pentingnya monogami ini, itu kita lihat di dalam zaman Adam, di zaman Nuh, dan di dalam ajaran Kristus. Nuh itu kan hanya 4 pasang ya. Nuh, Sem, Ham, dan Yafet bersama 1 orang istri. Jadi Tuhan kembali mengawali sebuah keluarga itu dari 1 wanita, 1 laki-laki. Tidak disebutkan Nuh di situ poligami. Jadi awal dunia bisa disebutkan ada 2 kali terjadi awalnya. Yang berawal manusia ya. Adam itu peristiwa pertama 1 laki-laki wanita. Kemudian di zaman Nuh itu terjadi hal yang baru lagi karena semua manusia selesai, hanya mereka berdelapan yang selamat. Kalau tentang siapa ya, Abraham, dia sebenarnya tadi sudah dijelaskan teman saya tentang mengapa Abraham itu harus menjadikan Sarah untuk si Hagar itu kan ada problem. Karena ketidakpercayaan daripada mereka akan janji Tuhan. Dan dampak dari situ pun kan terjadi masalah. Sampai si Ismail itu kan diusir. Memang Ismail diberkati, tetapi dia bukan mendapatkan berkat perjanjian. Hanya berkat karena dia adalah hasil dari keturunan Abraham. Bukan sebagai anak sulung, bukan sebagai anak perjanjian. Itu yang jelas. Baru kalau Berseba, tadi sudah dijelaskan bahwa ada banyak masalah yang terjadi. Anaknya meninggal. Bahkan Daud, baru nanti kalau dikembangkan lagi, Daud bahkan anaknya sendiri pernah meniduri istrinya di atas suatu rumah, 10 orang langsung di atas suatu rumah. Itulah dampak dari dosa itu. Makanya di dalam catatan Alkitab tidak ada poligami yang mulus, yang tak bermasalah, yang tidak mengakibatkan masalah. Tetapi monogami itulah yang sesuai kehendak Tuhan. Di luar itu produk manusia berdosa dan itu menjadi alat iblis untuk menjerat manusia hidup dalam dosa. Bapak yang satu lagi mengatakan banyak akibat poligami terjadilah dosa Yusuf, Yakub, ya kan? Padahal kan dengan berpoligami lah makanya ada sampai keturunan kepada Yesus. Dan saya ingin bertanya 2 Bapak ini, saya rangkum menjadi tanggapan saya yaitu
ini dosa yang dilakukan manusia ini karena poligami atau karena memang sudah perbuatan Adam nih, karena dengan perbuatan Adam manusia harusnya memang berdosa gitu. Jadi kok malah jadi karena poligami pada akhirnya berdosa gitu. Padahal kalian tahu di dalam iman Kristen manusia itu pasti akan berdosa dikarenakan perbuatan Adam gitu. Lucu kalau seandainya manusia tidak berbuat dosa gitu. Karena kalian sudah percaya dogma itu. Ketika Adam sudah berbuat dosa dan manusia jatuh dalam dosa, ya bagaimanapun juga manusia pasti akan berdosa. Kok jadi karena poligami gitu? Bukankah karena memang sudah ditakdirkan? Bukan takdir ya, kalian tidak percaya takdir ya. Bukankah karena Adam itu manusia jadinya jatuh ke dalam dosa? Dan bukankah karena hukum Taurat manusia mengenal dosa? Kan begitu tuh. Kok malah jadi karena poligami gitu? Dari Lucu. kitab Kejadian. Nanti dari... belum selesai. Jangan dipotong dulu, nanti. Pak. Jangan dipotong dulu. Antika, Saya yang terakhir nih. Saya yang terakhir Bang Erben nih. Nah, itu kan saya lupa. Kalau dipotong itu saya buyar. Padahal tuh poinnya indah banget tuh Bang Erben yang disampaikan. Makanya teman-teman jangan dipotong kalau lagi bicara supaya mereka tidak kehilangan poinnya. Iya, kehilangan poin saya barusan tuh kan. Bang Erben suka bawa PowerPoint. Kalau saya enggak usah PowerPoint tapi saya bawa poin kan. Jadi Bang Erben tadi bilang hampir senada sih sebenarnya pernyataan ini. Iya, di dalam dalam iman kalian itu poligami itu alat iblis gitu ya, alat iblis. Ya berarti si Sarah itu iblis karena dia yang memerintahkan Abraham menikahi Hagar gitu loh. Dan setelah itu ketika dia meminta mengusir Hagar karena dia tidak mau berbagi warisan anaknya, justru Tuhan berpihak kepada dia gitu. Kan lucu, Hagar ini sebagai budak ini dari dulu saya selalu pertanyakan, kenapa kok mohon maaf, terlihat rasis Tuhan di sini. Yang salah adalah majikannya memerintahkan budaknya untuk dikawini sama majikannya lagi biar dapat anak. Kok majikannya mengusir budak itu yang udah menghasilkan anak, kok Tuhan malah nggak apa-apa, usir aja itu, kau perbuatlah apapun yang kau kehendaki terhadap si Hagar sampai dia balik lagi ke nyonyanya untuk diapain itu sama Sarah, nggak tahu saya, yang tadi pecut, tadi apain, saya nggak tahu lah, nggak tertulis memang, tapi kan dia budak kan. Jadi Tuhan di sini mohon maaf ya, kalau bagi saya loh ya, bagi saya sudahlah yang memerintahkan Sarah si Hagar digauli adalah Sarah, seorang majikan. Budak tak bisa berbuat apa-apa loh pada saat itu ya, budak itu milik loh. Lah tiba-tiba ketika Sarah meminta Abraham mengusir Hagar karena tidak mau berbagi warisan, lalu Bang Erben mengatakan Ismail tidak dapat hak kesulungan. Di dalam kitab Anda saja tertulis hak kesulungan anak itu walaupun lahir dari istri yang tidak dicintai tidak boleh digantikan. Tidak boleh digantikan. Itu ada di dalam kitab Anda gitu, tertulis hak kesulungan anak itu. Lalu tiba-tiba Bang Erben bilang menyimpulkan, oh Ismail tidak dapat hak kesulungan anak lah. Mana datanya dong? Sorry, bentar. Ibu Riva fokus ke poin tentang. Poinnya ada 3 Bang. Poinnya 3. 2 Bapak itu saya rangkumkan poinnya jadi 1. Bahwasanya kata mereka poligami itu penyebab jadi dosa. Lah, yang jadi penyebab dosa ini poligami atau memang Adam makan buah pengetahuan nih, ya kan? Lucu jadinya kan. Alah, itu terus framing Riva. Itu kan pertanyaan. Saya jawab. Jadi memang Sebentar ya, saya mute dulu teman-teman. Kalau moderator belum mempersilahkan jangan dipotong ya, supaya arus diskusinya baik ya. Silakan Bu Riva. Maksudnya gini Bu Riva, yang tadi Bu Riva sampaikan sebenarnya saya tidak dengar dan tidak catat dari teman-teman tadi ada statement itu yang mungkin sama teman-teman dianggap sebagai framing. Maksudnya coba dielaborasi lagi, digali lagi, Ibu mau masuk ke area yang mana tanpa harus ada kesimpulan yang sifatnya framing misalnya gitu ya. Silakan. Ya, jadi poinnya memang tidak jelas ya. Kalau semuanya tadi membahas dengan poin yang jelas, si Riva ini tetap framing dengan aturan yang tidak tahu kemana pembahasan yang sedang dibahas. Makanya dia beralibi dengan membahas, kan ada 3 orang yang menjawab, jadi dia poinnya kemana-mana gitu. Terlihat kamu terguncang gitu loh. Ya, jadi karena memang ketika kamu belum diizinkan berbicara, kamu sudah berbicara, itu namanya kamu terguncang. Ya, silakan Bu Riva selesaikan dulu. Nah, jadi gini Pak Edo, gini aja. Ini kan di sini kan bapak-bapak ini sepertinya belum siap untuk berdiskusi dengan saya. Jangan begitu. Lanjut Bu ke substansi saja, selesaikan argumennya. Enggak, kalau memang saya framing coba tunjukkan. Framingnya di mana? Gini aja. Framing. Sebentar. Nah, kan? Udah lah ya Pak Edo ya. Daripada ini siapa namanya itu yang terguncang. Dari Riva. Dadah. Ada yang dada-dada, tidak boleh ada yang mengusir, saya tidak belum boleh dari ada sini, gini. Kita jaga sikap. Tadi kami dari CIA yang mengundang saudara muslim untuk datang ke sini, jadi
sabar saja, namanya juga dinamika dialog. Sabarlah. Nah, Silakan kalau Bu Rima ada dipercepat Pak Edo nih substansinya seperti supaya Pak Edo teman. nih luar biasa nih hidup ini. Ya, saya hanya menjalankan SOP saja. Silakan Bu dipercepat supaya Kalau teman-teman saran bisa saya tangkap. Pak, itu orang-orang seperti Pak Antonius, Pak Frans, Pak Edo ini tuh yang jadi apologet nih akan terlihat kasihnya Kristen ini. Beneran Pak, serius. Saya enggak bohong. Udah, nggak usah Saya hormat kayak orang-orang gitu seperti Anda. gitu. Lanjut Bu. Enggak, jadi gini. Pertama kan kita bahas tentang ayat yang kalian bawa. Lalu kalian tanggapi 3 orang. Saya dapat 1 poin 1 orang. Sebenarnya 1 orang tuh banyak poin yang ingin saya sampaikan, tapi tidak mungkin semua kan saya ingat. Saya manusia biasa. Lalu saya kumpulkan 1 poin untuk 2 orang pertanyaan yang counter balik lah gitu. Ketika kalian katakan poligami itulah menjadi penyebab dosa. Ini kan lucu. Karena kalian beriman bahwasanya setiap manusia itu pasti berdosa. Mau poligami kayak mau enggak. Bahkan orang yang menikah 1 bini aja pun dia akan berdosa juga menurut iman kalian. Enggak mau poligami kayak mau poligami mau enggak kayak tetap dia akan berdosa. Adam itu kan cuman Oke, 1 yang bini itu ya sudah kan, kami tapi catat, tetap Bu. berdosa kan. Nah itu maksud saya Yang itu sudah kami begitu. catat. Yang kedua tadi yang Nah, tentang Pak yang Erben itu apa kedua itu? tentang hak kesulungan anak. Bentar, saya bacakan. Bang Erben kan bilang Ismail itu tidak mendapat hak kesulungan anak katanya kan. Mana lihat di ulangan itu hak kesulungan anak itu ya. Tidak boleh hak kesulungan anak itu digantikan dengan istri yang anaknya yang lahir dari istri yang tidak dicintai. Masa kalian tidak ingat ayat itu? Bentar. Saya nomor ayatnya yang tidak perlu saya hafal, tapi narasi ayatnya saya hafal itu. Bentar. Ya nggak apa-apa kalau belum ingat ayatnya Ingat disampaikan lagi saya cari nih. besar-besarnya. Hak kesulungan anak tak boleh digantikan. Bentar ya. Ini poin Bang Erben nih. Dengan anak dari istri yang tak dicintai. Ya, yang mau Itu ada menanggapi narasinya tolong tuh. Kalau ada yang siapkan beristri jawaban 2 yang katanya. ini ya, yang bagus, nggak perlu harus ada emosi. Ya nyantai lah. Santai lah dengan saya. Saya aja pun perempuan kok ngapain emosi. Ini tentar. Mana dalilnya ya? Kita oh maaf ya, saya habis makan ya. Sorry. Ulangan nih. Ulangan Ulangan pasal 21 nomor 15 sampai 17. Apabila seorang memiliki 2 orang istri, seorang yang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki itu, baik istri yang dicintai maupun yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, hal itu dapat diberikan kepada anak sulung dari istri yang dicintai, merugikan dari istri yang tidak dicintai yang anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Karena dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang punya hak kesulungan, gitu ya. Ntar. Apabila itu dalilnya ya, tapi tanggapilah itu. Imam Bang Erwin bilang pokoknya Ismail itu tidak mendapat hak kesulungan. Tidak masalah sebenarnya di dalam Islam ya kan. Tapi kalau kita baca narasinya kembali, di situ yang memerintahkan meniduri Hagar itu adalah Sarah sendiri. Dan Sarah yang memberikan budaknya, seperti Rahel yang memberikan budaknya juga Silpa Bilva kepada Yakub ya. 4 orang istrinya Yakub itu poligami dia. Kalau memang Tuhan melarang itu harusnya mereka tuh mati 3-3-nya itu. Abraham mati dalam artian mati masuk neraka itu mereka itu. Harusnya loh, karena itu kan perbuatan dosa itu. Punya gundik lagi ya. Abraham punya gundik juga. Ya itu aja sih, kita kan kalian bahas poligami soalnya. Sebentar ya. Saya coba cari di kitab Kejadian, tidak pernah disebutkan Hagar itu sebagai istri Abraham. Tapi Hagar itu selalu disebut sebagai hamba. Ya. Ya, taruhlah Sarai. digauli gitu ya, dinikahi. Jadi gini, karena memang dalam konteks pada waktu itu kalau dibaca nanti di pengantar PL atau apa itu, di buku-buku pengantar PL, memang ketika seorang tuan tidak memiliki anak dari istri, dia dapat menghampiri budak hanya untuk keturunan. Bukan dia dijadikan istri, tapi hanya untuk memberikan keturunan. Bahkan ketika budak itu melahirkan anak, tetap dia statusnya budak. Anak itu yang menjadi anaknya. Itu yang saya tahu. Cuma mungkin karena Ibu Ripa nggak sampai belajar ke sana, jadi yang penting bunyi. Ya biasalah di situ ya.
Hagar itu tidak pernah disebut sebagai istri Abraham, tetapi selalu disebut sebagai budak istrinya, budak Sarah. Kenapa? Karena memang Sarah yang menyodorkan Hagar kepada Abraham. Dan Hagar ini ada dalam kontrol seorang Sarah. Jadi mengapa Sarah yang meminta Abraham untuk mengusirnya? Karena kan si Hagar ini kan ngelonjak, kacang lupa kulit istilahnya gitu ya. Karena dia udah memberikan anak. Walaupun peristiwa Abraham menghampiri Hagar ini kan sebenarnya peristiwa karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Baru tadi saya katakan bukan dosa karena poligami. Bukan itu. Tetapi poligami lahir dari natur, keadaan, sifat manusia yang sudah berdosa. Itu yang saya sampaikan tadi. Karena Tuhan tidak pernah, Allah kami itu tidak pernah menyuruh poligami. Poligami itu produk manusia yang berdosa. Bahkan poligami ini dapat dijadikan iblis sebagai alat untuk merusak. Itu yang terjadi. Makanya diumbar hawa nafsu seksual supaya poligami terus. Akhirnya jadi kacau. Itu yang terjadi pada Salomo. Maka istri yang banyak itu mencondongkan hatinya si Salomo untuk menyembah berhala-berhala. Di situ. Jadi apapun ceritanya di dalam Alkitab, Alkitab ini jujur menceritakan dosa sebagai jahat, buruk sebagai buruk, benar sebagai benar, suci sebagai suci, kudus sebagai kudus. Tujuannya apa? Supaya kita didewasakan. Karena di dalam iman Kristen, orang yang dewasa itu mampu membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau tidak bisa membedakan yang baik dan buruk, itu namanya anak-anak atau orang dalam kegelapan. Kami, orang Kristen, orang yang dewasa berpikir dan beriman, maka catatan yang buruk kami lihat sebagai yang buruk. Catatan yang baik kami lihat sebagai yang baik. Selamat datang di kekudusan Tuhan. Amin. Udah? Tambahkan sedikit Bang, sebentar, jangan dulu ditanggapi. Bentar, Bu Rifa, silakan Pak Arjuna. Baik, jadi begini, saya mohon maaf ya, tadi Rifa sepertinya memframing, jadi jangan dipotong ya. Karena framing, mengapa saya katakan framing? Karena teman-teman Kristen tidak pernah mengatakan bahwa poligami penyebab dosa. Itu salah satu poin yang Umi Rifa Ada memframing. tadi. Tidak pernah saya dengar. Katanya poligami Framing lagi. Boleh Wanita framing diam dulu. Wanita framing. Jangan Anda potong. Diam dulu Rifa. Oh gini caranya diskusi Iya di kan sini. orang lagi ngomong kamu ngomong Rifa. Orang Yang lagi memframing ngomong, kalian kok nuduh Kamu saya. Jadi saya belum selesai berbicara, Anda jangan potong Ibu Rifa. Jadi saya katakan seperti itu, bisa diputar lagi videonya bahwa poligami itu bukan hanya penyebab dosa. Kalau Anda mengatakan poligami, kok ini di sini poligami menyebabkan dosa, di mana Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, itu penyebab dosa. Ini kan framing. Karena teman-teman Kristen tidak pernah berkata seperti itu. Yang teman-teman Kristen katakan bahwa poligami itu melanggar artinya apa yang diperbuat Abraham itu melanggar karena ketidakyakinan, dan itu tentu dosa, bukan menyebabkan dosa. Begitu. Jadi itu Anda salah memahami gitu. Jadi kenapa dikatakan dosa ketika poligami itu? Saya katakan bahwa ketika seseorang menyakiti sesamanya, sesama bukan dalam artian hanya sesama jenis, sesama agama, tidak. Sesama manusia siapapun, baik dia wanita ataupun laki-laki. Ketika Tuhan kami mengatakan seperti itu, tidak melarang, tapi itu free will yang mengakibatkan dosa, itu karena apa? Karena dia menyakiti sesamanya. Nah, wanita ketika di poligami tentu tersakiti. Bohong kalau wanita itu tidak tersakiti. Nah, disitulah ajaran kasih itu. Karena itu Tuhan kami mengatakan kasihilah sesama manusiamu. Ketika pada saat kamu tidak mengasihi, di mana tidak letak tidak kasihnya,
Ya di saat kamu menyakiti, itu letaknya tidak kasih. Letak tidak kasih di situ. Karena kamu menyakiti hatinya, maka letak kasihnya hilang. Dengan sendirinya hilang. Seperti itu yang mau dikatakan. Nah, itu mengakibatkan dosa. Bukan berarti poligami menyebabkan dosa. Tidak. Begitu. Jadi segala sesuatu yang tidak mengasihi itu yang menyebabkan semua dosa. Seperti itu. Dan melanggar juga apa janji Tuhan itu juga menyebabkan dosa. Seperti itu. Janji Tuhan atau pelanggaran yang diperintahkan Tuhan itu juga menyebabkan dosa. Begitu. Itu yang saya mau katakan. Jadi janganlah istilahnya tadi contoh hak kesulungan atau yang seperti yang dipaparkan oleh di ulangan tadi. Umi Rifa katakan bahwa itu istri. Status Hagar di sana sudah dijelaskan Bang Erben bahwa Hagar itu bukan istri, statusnya hamba. Anda harus paham di situ, bisa membedakan istri atau hamba. Gitu, letaknya di situ, menjelaskan di ulangan itu. Jadi seperti itu. Kalau dia istri, boleh memperlakukan yang apa yang disebutkan di dalam ulangan itu. Begitu. Jadi harus Anda paham lebih jeli soal ayat-ayat Alkitab. Bukan memframing gitu. Itu memframing juga. Kenapa saya mengatakan framing? Anda mengandaikan bahwa Hagar itu istri. Gitu. Bukan statusnya istri. Itu makanya kita katakan bahwa Anda framing. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Pak Justin, saya mau terangin ya, ada kesalahpahaman yang saya terangin. Satu lagi. Duh, kepanjangan nanti saya bingung nih mau counter 3 orang soalnya. Enggak. Sabar, Begini, Rifa, sabar. Ibu Rifa, Ibu mungkin tidak mendengarkan penjelasan saya. Karena poligami itu sebetulnya sudah Tuhan gariskan bahwa manusia itu hanya monogami. Itu dijelaskan di Kitab Kejadian 2 ayat 24. Ibu Rifa bisa lihat, bisa baca. Atau mungkin Pak Justin bisa lihat kan. Bahwa keduanya akan menjadi satu daging. Bukan banyak-banyak daging gitu loh. Itu satu. Kedua, mengenai hak kesulungan. Ibu Rifa tadi mengarah kenapa nggak Ismail dulu. Aduh, nah itu jelas nggak tuh. ada gitu. Nggak ada saya bilang gitu. Hak kesulungan kan harusnya kan yang sulung dulu Baca kan, ada ayatnya Ismail. aja, Pak. Jangan dipotong dulu, Rifa. Aduh, Orang lagi ini ngomong. orang siapa sih Pak Edo? Dari tadi saya harus meluruskan dong. Enggak, Saya Ini nggak orang boleh lagi meluruskan ngomong, kamu apa jangan framing yang ngomong, terhadap Rifa. saya. Kamu Bukan jangan gitu. ngomong. Tadi Kalian kamu ngomong gak ada yang bertiga. pantau. Ibu Rifa sabar diam. dulu. Kalian framing boleh, saya dibilang framing padahal Kamu nggak framing framing, loh. jangan ngomong kalau orang lagi ngomong, Rifa. Hargai orang berbicara, tunjukkan Dengan bahwa kamu orang bicara yang seperti itu, beriman. kamu nggak benar. Dengan Iya. kamu tunjukkan bahwa kamu orang yang kelihatan kejam. berpikir. Tunjukkan Gitu Boleh, loh, pengalaman Rifa. Saya nggak mau, Tun. saya di Kamu framing nggak jangan mau di sini. framing, karena orang lagi ngomong, kamu potong. Kamu Itu yang saya di paham, framing Tun. barusan. Kamu orang lagi ngomong, kamu potong. Kamu Gitu, kenapa tunjukkanlah bahwa gemetar? kamu orang yang Kamu kencing di berpikir. Kalau mau cari jawaban, tenang. Perhatikan jawabannya, jangan bacot. Silakan Pak Timothy lanjutkan. Begini, soal hak sulungan. Mungkin Ibu Rifa tidak membaca ayat-ayat yang lainnya. Sebelum kejadian Abraham itu meniduri Hagar, itu udah jelas. Tuhan itu datang ke Abraham, menemui Abraham dan Sarai. Jelas di situ dikatakan bahwa keturunan Abraham dan Sarai itu yang akan dapatkan berkat gitu loh Bu. Ibu tidak tahu kan ayat-ayat itu? Belum pernah dibaca. Jelas Tuhan sudah mengatakan pada Abraham dan Sarai. Berangkat dari perkataan Tuhan sendiri yang begitu, maka Ismail tidak berhak atas hak kesulungannya. Jadi jelas mengenai hak kesulungan itu Tuhan sudah menentukan sebelum terjadi persetubuhan antara Abraham dengan Hagar. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kalau soal poligami itu Tuhan jelas sudah menjelaskan bahwa dari awal penciptaan manusia itu di planning itu untuk monogami. Makanya tidak diciptakan hawa-hawa yang lain. Dan di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24 itu jelas sekali dikatakan seperti itu. Itu aja Pak.
Ada lagi yang mau menanggapi walaupun saya tak tertanggapi kalau kalian banyak. Terakhir aja kali Pak Edo ya. Terima kasih buat Bapak-bapak penjelasannya, tapi tadi Bang Erben sempat bilang dengan percaya dirinya bahwa Hagar itu tidak dijadikan istri. Coba buka Kejadian 16 ayat 3. Coba lah, kan kalian teman-teman Kristen di sini buka, biar kalian baca, saya screen aja di sini. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Betul, memang begitu Jedor ya. bunyinya. Memang Udah ya, kenapa? terakhir ya. Apa Terima masalahnya apa? kasih Masalahnya atas ayat itu apapun apa? kata kalian di situ Masalahnya ya. ayat itu apa? Masalahnya. Sebentar Ya, bro, silakan Bang Erben ditambahkan. kita lihat ya. Memberikannya kepada Abraham suaminya untuk Suaranya jauh. menjadi istri. Pertanyaannya, apakah sudah jadi istri? Karena ini kan masih proses. Ada kata untuk Aduh, menjadi ya udah istri. Bang Erben suka-suka. Ya lihat Udah loh, jelas di kalian situ bukan untuk menjadi istrinya. Contoh wanita Ya yang jangan soleh. pelintir kitab Iya, sucinya contoh sendiri, muslim ngerikan. lihat aja. Jadi gini, wanita Silakan yang soleh salto-salto kalian itu dengan kitab mau kalian, bukan yang urusan dosa saya ya. kejam-kejam ya. Terima kasih. bro, orang bro, lagi bentar. orang lagi Erben lagi jelasin ngomong, kamu yang kejam-kejam. Sebentar. Aku baca Jalan ayat dulu. Jangan kejang-kejang Rifa. Sebentar. Rifa jangan kejang-kejang lah. Erben Oke, masih oke. ngomong, diamlah. Jadi- Kamu jangan kejang-kejang Rifa. Sebentar. Jadi memahami kalimat, kata dalam kalimat itu harus jeli. Untuk menjadi istri. Untuk di situ berarti ada proses. Pertanyaannya setelah Kejadian 16 ayat 3, apakah pernah disebut dia istri Abraham? Saya belum temukan. Kan untuk menjadi ini toh. Nah itu aja sih. Kita lihat dulu kalimat ini ya. Lalu malaikat Tuhan, lihat, menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Syur. Apa kata malaikat Tuhan itu? Hai Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Aku meninggalkan Sarai nyonyaku. Enggak dibilang, hai Hagar, istri Abraham. Enggak ada loh pengakuan dari Tuhan di sini kan? Lihat ini. Lalu kata malaikat itu, lalu malaikat Tuhan menjumpai, hai Hagar, hamba Sarai. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Bukan dibilang, kembalilah kepada suamimu. Biarkanlah engkau ditindas. Lalu kata malaikat itu, aku membuat engkau, selanjutnya malaikat engkau akan mengandung nama kedengaran. Nah ini ya, kemudian Hagar menamakan Tuhan. Jadi jelas Munir, gak dibilang di sini istri Abraham. Coba bukakan Ben 2 Samuel dong Ben. Ya jangan lari ke situ, ini konteksnya 2 Samuel dengan ini udah jauh sekali. Ya lihat ini, tuh, malaikat. Seandainya ini si Hagar ini udah istri yang sah ini di mata Tuhan, maka malaikat Tuhan akan ngomong, Hagar. Pak Dani, di mana kau Pak Dani? Bukan Hagar, istri Abraham. Tapi tetap dibuat hamba Sarai. Ya. Baru kembalilah kepada nyonyamu, bukan kembalilah kepada suamimu. Enggak ya? Tambahan bang. Iya, Kalau iya. malah Tambahan bang. mau Tambahan. Sampai enggak Pak Munir? Pak Munir, tambahan. Hagar pun menjawab, Bentar, bro. aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Dia tidak ngomong aku lari meninggalkan Abraham istri suamiku. Kalau itu emang benar-benar suaminya dia pasti ngomong, aku lari meninggalkan Abraham suamiku. Tapi dia ngomongnya meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayo. Ya, Kalau oke. Malaihem mau bicara nggak? Aku sebentar. Jadi gagal pahamnya Islam ini tidak bisa membaca Alkitab dengan benar. Alkitab itu tersusun rapi kisah-kisahnya, tapi Islam sedang mencampur adukkan seperti Qurannya. Beda. Tentang kisah, tentang peraturan, lihat jalan ceritanya. Kalau kalian campur, ya stres kalian. Bacalah Alkitab dengan benar, dengan teliti. Dari Kejadian sampai Wahyu. Berturut-turut. Bukan lompat-lompat. Itu aja. Ya, Terima itu kasih. Allah yang berbicara itu. Betul. Seperti Kalau Malaihem, sebentar ya. Ya, terima kasih Pak.
Bentar, saya singkat aja Pak. Kurang jelas suaranya, agak keteknik. Ya. Oke, kedengaran nggak Pak? Ya, jelas. Oke, terima kasih. Saya usahakan singkat aja Pak. Jadi di Shalom semua ya, di Kejadian 21 ayat 10 sudah jelas ya dijelaskan. Dikatakan, usirlah hamba perempuanmu itu. Dan Abraham menjadi sedih hatinya. Tapi di ayat selanjutnya, Allah sendiri yang berfirman, benar, turutilah apa kata Sarah, karena yang disebut oleh keturunanmu adalah Ishak. Jadi dikonfirmasi oleh Tuhan sendiri bahwa Hagar itu cuma hamba. Itu bisa dilihat di Kejadian 21 ya. Mantap datanya. Itu. Dan kemudian soal anak sulung itu 3 kali Tuhan berkata. Suaranya hilang. 22 ayat 2. Suaranya putus, Bang. Kejadian 22 ayat 22 ayat 16. Dan di Kejadian Bang Salom putus-putus Bang Salom. Kejadian 20 ayat 22. Ya. Ditegaskan oleh Tuhan bahwa Ishaklah adalah anak tunggal. Itu ada 3 kali ditegaskan. Kejadian 22 ayat 2, ayat 12 dan ayat 16. Ambillah anakmu yang tunggal. Tuh. 22 ayat 2. 22 ayat 12 juga. Anakmu yang tunggal. Dan 16 ayat 16. Anakmu yang tunggal. Sampai 3 kali dikonfirmasi oleh Allah sendiri bahwa Ishak adalah anak yang tunggal ya. Jadi clear. Jadi, kurang jelas lah apalagi datanya nih, tapi sayang Rifa udah live ya. Tapi netizen bisa lihat data dari Pak Salom bagus banget. Silakan. Soal poligami itu udah clear di Matius Pak, di Matius 19. Sewaktu orang Farisi ingin mencobai Tuhan Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa aja? Jelas sekali dijawab oleh Tuhan Yesus, seperti yang dibilang sama Bapak tadi ya. Tuhan Yesus itu mengutip Kejadian 2 ayat 24. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dengan demikian, mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terus mereka keras lagi nanya ke Yesus. Kalau demikian, kenapa Musa memberikan surat cerai? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi ya, memang benar tadi yang Bapak itu bilang, Yesus itu mengutip kata-kata di Kejadian 2 ayat 24. Dan di mana? Kejadian 2 ayat 24. Sejak semula manusia tidak diizinkan berpoligami. Saya dari saya itu aja sih.